Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa dan juga Roy Suryo, dua peneliti gadungan, dua peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci, pemburu ijazah Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, sepertinya sudah mulai kelewatan dalam bertindak dan juga overacting, teman-teman. Ya, kalau saya bisa bilang sih, mohon maaf ya, mereka ini sudah mulai kurang ajar kepada keluarga Pak Jokowi. Kenapa seperti itu? Beberapa waktu lalu, Roy Suryo dan juga Tifa ternyata mendatangi makam-makam keluarga Pak Jokowi. Apa urusannya coba mereka mendatangi makam keluarga Pak Jokowi? Bahkan makam keluarga Ibu Iriana. Ini kan konyol orang-orang ini. Nanti kita simak videonya lah. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Gus Nur lagi, Suginur, sepertinya mulai pecah kongsi dengan Bang Tri. Ya, mereka berdua ini kan kemarin bebas, ya bebas bersyarat gitu, bukan bebas murni. Dan kalau memang mereka masih melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, bisa saja mereka diseret masuk ke penjara lagi. Dan Suginur langsung membentengi diri kalau dia bukan termasuk dari Bang Tri. Waduh. Ini sama saja dengan siapa? Egy Sujana ataupun kelompok TPUA yang mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari Roy Suryo CS. Ini perpecahan demi perpecahan sudah mulai terlihat, teman-teman. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh pergerakan mereka yang sepertinya mulai menjilat kepada Pak Prabowo untuk mendapatkan jabatan. Nah, mungkin mereka sudah nggak bisa hidup lagi ya kan, tanpa adanya pemasukan, teman-teman. Makanya mereka harus menjilat. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mantep. Istri saya orang Solo, tapi beliau paling nggak mau kalau dibilang geng Solo. Karena orang Solo yang ikut gengnya Pak Jokowi hanya segelintir aja. Yang lainnya orang Solo semua mendukung Pak Prabowo Subianto menegakkan untuk bangkit Indonesia bangkit begitu. Jilat terus. Geng Solo beliau tersinggung itu. Orang Solo nggak dukung Pak Jokowi kok, gitu ya, masih ya. Bu, hidup ibu bukan dukung geng Solo. Aduh, siapa yang deket Bapak ini ya? Siapa yang deket dengan Bapak ini duduknya sekarang? Coba kasih tahu Bapak ini, hey, mungkin beliau sudah agak pikun juga ya kan? Yang sering nyebut-nyebut geng Solo dan yang pertama kali menyematkan istilah geng Solo, itu kan kelompok Anda sendiri. Hah? Pak Jokowi mah tidak pernah menyebut dirinya geng Solo. Nggak pernah, bos. Dan tadi Anda bilang, ya masyarakat Solo mendukung Prabowo Gibran. Ya memang benar, Pak Jokowi pun mendukung Prabowo Gibran. Itu yang paling benar. Dan ya nggak perlulah kita jilat-jilat ya kan. Jokowi ini memang seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bajingan tolol. Bagi saya dia itu penjahat. Waduh. Tidak hanya sekedar penjahat di dalam negeri, tetapi dia suruh penjahat internasional. Waduh. Yang dirilis oleh KPU, yang ternyata sama dengan ijazah yang selama ini dipersoalkan. Serius kau? Nah ini menjadi semakin terbuka lah kejahatan daripada Jokowi ini. Dan oleh karena itu tidak boleh dihentikan, harus dilanjutkan itu. Bentar teman-teman, kalau kita lihat-lihat pendukung-pendukung peneliti abal-abal ini ya, kalangan-kalangan bapak seperti yang tadi itu, orang tua ya kan yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak paham istilah-istilah IT, digital forensik, dia ngangguk-ngangguk aja. Kalau Roy Suryo ngomong ini digital forensik, ini Ella, dia ngangguk-ngangguk aja. Iya, wah keren. Tapi gensi anak-anak milenial yang mengerti dengan digital forensik, istilah-istilah IT, ya saya pikir mereka nggak ada gitu yang percaya dengan omongannya Roy Suryo. Dan tadi dia ngata-ngatain Pak Jokowi gitu ya kan, katanya Pak Jokowi penjahat. Bagusnya sih ya Pak ya, saran saya nih, coba Bapak lepas dulu lah pecinya. Jangan selalu menggunakan simbol-simbol agama untuk ngata-ngatain orang, merendahkan orang. Jangan.
nggak enak dilihatnya gitu. Ini orang-orang yang paling so agamis tapi paling depan untuk menghina orang. Inilah kaum mereka. Sebelum Pak Andika, tolong catat G, bapak-bapak G, saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau sama ibu-ibuan. Ibu-ibuan. Ini yang saya maksud tadi teman-teman. Ini kurang ajar loh. Waduh, mencemooh di kuburan. Dia ini kan kalau tampil di TV selalu merasa paling berpendidikan, merasa paling beradab. Tapi tingkah lakunya, waduh, iblis pun kalah kayaknya teman-teman. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yap Mei Hua, yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumuman yang ini terus mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau merusak ya sopo ya kan? Berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Mana sih tulisannya kok bisa-bisanya diterowong gitu? Namanya juga detektif. Oh, bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Pak RT. Baru-baru ini acara Rakyat Bersuara yang dibawakan Aiman Wicaksono mendapat kritik yang pedas, tajam dan terpercaya. Tajam dan terpercaya ya kan. Dan yang paling mengherankannya lagi, biar kalian tahu kalian siapa yang mengkritik. Rocky Gerung. Aduh. Junjungan mereka tuh. Rocky Gerung mengkritik. Ya, kalau mengkritik bagi Rocky Gerung itu udah udah makanan sehari-hari kan begitu. Tapi jarang-jarang ini mengkritik Aiman Wicaksono ini. Kenapa? Karena udah sedikit itu undangan samamu. Kayaknya udah jarang diundang, makanya dia mengkritik Aiman gitu ya kan. Pemasukan kurang, bos. Dibilanglah katanya Aiman Wicaksono menjadi acara yang dangkal, nggak punya kualitas, cuman cari sensasi. Tapi kok seringnya diundang di situ? Kita dengarkan dulu. Dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Kalau ini aku setuju. Iya. Memang forumnya Aiman Wicaksono itu dangkal sekali. Yang dibahas Jokowi. Ijazah. Iya. Narasumbernya Rosario Rismon. Opini bayaran. Ya, seperti Ade Armando. Dia sedemikian cintanya kepada Joko Widodo, bukan karena cintanya, karena sudah dapat dia komisaris itu. Gitu loh. Dan lainnya seperti Freddy Damanik dan lainnya. Itu karena sudah dapat, saudara.
Gitu loh. Pengen juga kalau jadi komisaris. Kalau dalam penjajahan dulu, mereka itu yang disebut pengkhianat itu. Pengen juga kau kan? Pengkhianatan apa revolusi jujur atau pengkhianat dari kemerdekaan. Ya mereka itu, gitu. Melintir opini publik sehingga Jokowi ini tampak tidak pernah salah. Waduh. Ya, tampak Gibran ini memang sangat layak menjadi pemimpin masa depan. Emang layak? Mananya? Emang layak? Yang brilian dari Gibran ini. Apakah dia celingak-celinguk gitu langsung menampakkan bahwa dia apa namanya? Apa ngomong yang betul. Pribadi yang cemerlang. Mana gagasannya coba? Mana gagasan untuk masa depan coba dari seorang gagasannya yang nggak lulus SMA itu, yang nggak punya ijazah SMA itu, mana? Ya, kita butuh bukti. Dan itu harus diutarakan sendiri tanpa teks. Tanpa teks ya, gitu, iya. Gitu ya. Nah inilah para relawan bayarwan ini ya seharusnya sudah harus dibubarkan Pak Prabowo Subianto, atau sebut aja mereka apa namanya komplotan terlarang. Komplotan karena terlarang. Ini bayaran, jelas bayaran. Waduh. Komplotan terlarang. Anda nyinggung Hizbut Tahrir itu, ha? Yang sudah dibubarkan. Anda nyinggung FPI itu yang sudah dibubarkan juga. Tapi bikin kloningan baru. Nah itu yang kau maksud, Rismon. Terus tadi katanya Ade Armando cinta Jokowi karena butuh komisaris. Rismon, selama 10 tahun pemerintahan dari Pak Jokowi, Bung Ade Armando itu tidak pernah dikasih jabatan apapun, Rismon. Beliau jadi komisaris baru-baru ini aja. Kalau Anda menuduh Ade Armando itu cinta Jokowi karena komisaris, sepertinya tuduhan Anda itu tidak berdasar. Dan Anda tadi mengatakan bahwa Gibran kualitasnya seperti apa. Coba Anda tanya warga Solo yang dimana pernah dipimpin oleh Mas Gibran. Radikalisme berkurang, Solo ditata dengan baik. Coba tanya warga Solo. Dan mungkin Anda nggak pernah lihat video Mas Wapres Gibran waktu dia masih menjadi wali kota Solo. Beliau pernah berpidato di Perancis, di Paris, di tengah jalan ketika membawa UMKM dari Solo untuk tampil di Paris. Beliau pidato tanpa teks dengan bahasa Inggris. Dan itu bagus, Rismon. Kasih tahu Tifa tuh. Katanya Tifa juga kan Mas Wapres nggak bisa bahasa Inggris kan. Ya mungkin dia nggak lihat gitu ketika Mas Wapres menerima petinggi dari Singapura, dari Australia, beliau berbincang-bincang. Emang mereka berbincang-bincang pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bos. Makanya tuh pakai otak dikit kalau ngomong. Jangan dikit-dikit, aduh. Ini orang-orang ini ya kebenciannya sudah akut. Makanya ya kalau ngomong itu ya nggak ada yang benar. Terus dia bilang tadi, mana gagasannya? Kita nggak pernah mendengar gagasannya. Rismon, tipe pemimpin itu ada 2, ada 3 lah. Ada yang jago berbicara, berpidato, gagasannya bagus, tapi dia nggak bisa kerja. Nah coba kalian komen siapa yang seperti itu. Nah yang kedua, ada pemimpin yang mungkin bicaranya itu pelit, nggak banyak ngomong, tapi kerjanya satset. Nah coba kalian komen siapa yang seperti itu ya. Nah ada juga tipe pemimpin yang jago berpidato, jago gagasannya, tapi beliau bisa kerja. Nah itulah presiden kita sekarang, Prabowo Subianto. Kalau yang kedua tadi, yang mungkin ngomongnya itu ya sedikit-sedikit, nggak banyak, nggak pandai berpidato, tapi kerjanya cekatan, kerjanya luar biasa. Itu Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Kalau yang pertama, yang gagasannya bagus tapi nggak bisa kerja, nah kalian jawab sendirilah teman-teman ya. Saya nggak mau melanjutkan gitu ya. Jokowi adalah sosok yang hingga hari ini tetap dicintai oleh rakyatnya. Walau sudah tidak lagi menjabat dan tidak memiliki partai politik, namanya masih tetap menjadi simbol kepercayaan publik. Kerja dengan hati dan hasil yang nyata. Selama 2 periode memimpin, Jokowi membuktikan bahwa politik tidak perlu drama. Hanya cukup kerja keras, kejujuran, dan ketulusan untuk membuat rakyat percaya. Dan karena itulah, meski kini ia telah menjadi rakyat biasa, barisan pendukungnya tetap solid, militan,
dan setia. Namun justru disitulah letak persoalannya. Ada pihak-pihak yang tidak nyaman melihat Jokowi dicintai oleh rakyatnya hingga hari ini. Mereka tahu betul bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang besar. Bahkan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden, suaranya masih didengar. Sikapnya masih diperhitungkan dan kehadirannya masih menjadi faktor penting di peta politik nasional. Maka tak mengherankan jika fitnah dan serangan terus-terusan diarahkan kepada Jokowi. Dari isu liar, tuduhan tak berdasar, hingga fitnah yang cacat logika. Padahal semua itu hanyalah cermin ketakutan dari mereka yang belum bisa move on dari kekalahan Pilpres 2024. Ketakutan dari mereka yang tidak mampu menandingi reputasi politik yang dibangun berdasarkan kepercayaan rakyat. Jokowi tidak perlu panggung besar untuk bisa berpengaruh, karena panggungnya adalah hati jutaan rakyat Indonesia yang pernah merasakan langsung hasil kerja Jokowi. Dan selama cinta rakyat itu masih ada, ribuan tuduhan pun tidak akan mampu menghapus nama baik Jokowi dari sejarah kepemimpinan bangsa ini. Waduh. Sang maestro politik. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan saya sebenarnya sangat kesal, sangat gedek, sudah mau berkata kasar ketika melihat gerombolan pembenci ini datang ke makam keluarga Pak Jokowi. Ada Roy Suryo di situ, ada Tifa, Edi Mulyadi. Ya, mereka sangat tidak beradab gitu. Mencemooh, bercanda. Tapi bercandanya itu ya merendahkan orang gitu. Tahu nggak sih? Merendahkan orang. Bukan bercanda yang pure bercanda, tapi ya menjurus ke merendahkan orang. Ini kan konyol, ini kurang ajar orang-orang ini, teman-teman. Ini polisi kapan sih nangkap mereka ini? Semakin hari tingkah lakunya itu ya makin overacting, makin gak jelas. Sudah di luar jalur-jalur ya yang mereka lalui selama ini. Mengenai ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Wapres, ini sudah ke makam loh, sudah ke jalur keluarga loh. Wah, ini apa ya? Lagi-lagi saya pengen berkata kasar cuma ketahan gitu. Nggak enak aja, nanti takutnya teman-teman nonton bersama keluarga ya kan. Cuma sabar teman-teman ya, kita harus punya kesabaran yang tebal, kesabaran yang luas, keluasan hati yang lapang seperti Pak Jokowi. Saya nggak tahu lagi harus ngomong apa teman-teman, kesel aja gitu, makin emosi, ditambah tadi ada yang pakai peci ngata-ngatain Pak Jokowi. Ini kan sesuatu tontonan dari gerombolan pembenci yang terus-menerus diperlihatkan oleh mereka. Menggunakan simbol-simbol agama sambil merendahkan orang, mencemooh orang, merasa paling agamis, merasa paling beradab, merasa paling berpendidikan. Kemudian dia bebas-bebas saja merendahkan orang. Sampai kemarin terakhir ketika Roy Suryo debat dengan Valdo Maldini di TV, dia mengatakan MDIS abal-abal, rankingnya abal-abal. Ini kan kocak orang-orang ini. Hanya karena kebenciannya kepada keluarga Pak Jokowi, semua elemen yang termasuk ke dalam Pak Jokowi dan juga keluarganya, ya itu dicemooh aja semuanya. Oh, ini kan udah di luar nalar teman-teman tingkah laku mereka ini. Tapi walaupun ada sebagian besar tadi yang sedikit menjilat gitu ya kan, kayak Rismon mungkin juga cemburu pengen jadi komisaris ya kan, melihat Ade Armando jadi komisaris ya, baru-baru ini kan beliau diangkat. Ade Damanik juga sebelum-sebelumnya sudah duluan menjadi komisaris. Tapi ya yang Rismon harus tahu, banyak dari ketua relawan Pak Jokowi itu ataupun relawan-relawan Pak Jokowi tidak menjadi apa-apa. Mungkin ya 2 orang itu atau 3 orang itu yang menjadi komisaris, yang lain itu ya nggak jadi apa-apa. Dan mereka diangkat jadi komisaris, saya yakin karena ya kompetensi dia dalam mungkin bisa melakukan manajemen dengan baik, bisa memahami strategi-strategi bisnis dengan baik, kan semua ada kualifikasinya gitu. Nggak mungkin asal ditunjuk, nggak mungkin asal dicomot, kan nggak mungkin. Pemerintah kan tidak sebodoh itu juga. Ya sekarang juga bergen orang untuk menjadi komisaris apa? Tantiemnya udah dihapus. Ya mereka memang betul-betul dituntut untuk bekerja. Bukan untuk santai-santai, bukan untuk menikmati gaji, bukan. Mereka dituntut untuk bekerja, Mon. Kau mau juga jadi komisaris, Mon? Kau mau juga? Hah? Kalau mau ya jilat-jilat aja gitu ya kan. Kali aja berhasil, kali aja
dilirik Pak Prabowo, dilirik Danantara, kemudian kau jadi komisaris. Kan bisa-bisa aja, Mon. Ya, tapi ya gimana ya, si Betor aja udah dipecat beberapa bulan lalu kan. Karena kelakuan-kelakuan konyolnya itu, sampai-sampai dia ngemis bayar uang listrik, minta ke wartawan, ya kan, minta ke Refli Harun, ya kan. Itu bukti bahwa gerombol-gerombol kalian ini sulit diterima untuk masuk ke dalam pemerintahan, karena bikin gaduh. Yang kalian itu bisa cuma omon-omon doang, kerja nggak bisa. Itu makanya agak sulit, Rismon. Ya, jadi sabar-sabar aja ya, puasa. Selama 10-20 tahun mungkin Anda nggak dapat jabatan apa-apa, nggak dapat proyek apa-apa, nggak dapat jabatan menteri apa-apa, komisaris apa-apa, ya kan? Mungkin aja, Rismon. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.